Halo guys, kenalin namaku Lailatul Nur Aini. Aku Lintang Muzari Aldi. Saya Nabila Zahra. Saya Naradewi Garta Basura. Nah, di sini kami dari Offering Day kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang proses audit yang berlaku di Bank Negara Indonesia dan Bank Sentral Asia. Yang pertama adalah Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI memiliki banyak layanan, diantaranya adalah BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking, BNI ATM, dan masih banyak lagi. BNI memiliki sumber dana dari 50% pemerintah dan 50% dari publik, sehingga BNI memiliki double auditor, yang mana audit tersebut akan dilakukan oleh dua lembaga internal, yaitu Inspektorat dan Divisi Audit Internal Perusahaan, serta dua lembaga lainnya, yaitu BPK dan Kantor Akuntan Publik Tanu Didirjo dan rekan. Next company is PT Bank Sentral Asia, atau yang biasa kita sebut dengan Bank Sentral Asia. Jadi, Bank Sentral Asia ini didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957. Nah, Bank Sentral Asia ini salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Mereka juga memberikan beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat umum. Di antaranya adalah simpanan individu, obligasi, kartu kredit, e-banking, dan e-money. Nah, mereka ini juga memiliki lebih dari 3 anak perusahaan. Di antaranya adalah PT Bank BCA Syariah, BCA Sekuritas, BCA Asuransi Jiwa, dan BCA Finance. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah PT Bank Sentral Asia, sumber dananya adalah berasal dari 100% aktiva dan pasifa mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. So, ketika mereka ingin menjalankan audit laporan keuangannya, mereka harus melakukan 2 proses audit. Yang pertama adalah audit internal yang dilakukan oleh divisi audit internal mereka, dan juga audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP BWC. Nah, walaupun perusahaan ini dari instansi pemerintah negeri dan swasta, tapi tujuan pengauditannya yaitu tetap sama. Perlu diketahui bahwasanya tujuan dari pengauditan yaitu untuk memastikan dan mengevaluasi apakah laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan bukti dan tindakan serta kejadian ekonomi dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu SAK, dan standar akuntansi yang berskala internasional, yaitu IFRS. Nah, hasil dari pengauditan akan diberi ke pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ada manajemen perusahaan, direktur perusahaan, dan karyawan. Untuk pihak eksternal, itu ada 3, yaitu adalah investor, direktur, dan pemerintah. Dan juga kalau misalnya bisa ditambahkan adalah masyarakat yang termasuk calon investor. Nah, ada juga perbedaan auditor di swasta dan negeri. Nah, di perusahaan negeri adalah PT BNI. PT BNI adalah Bank Negara Indonesia yang termasuk juga BUMN, sehingga diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan kita tahu bahwa bank memegang dan mengelola uang-uang tersebut secara besar-besaran, sehingga perusahaan ini wajib untuk diaudit untuk melihat apakah uangnya itu dikelola dengan benar, apakah ada korupsi, apakah ada kecurangan di dalam perusahaan tersebut, dan apakah keuangan tersebut mengikuti standar keuangan yang sudah ditetapkan. Nah, semua itu bertujuan agar BNI dipercaya oleh pemangku kepentingan di luar sana, terutama yang di eksternal tadi, yaitu adalah investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat yang ingin menjadi calon investor. Dan juga tidak lupa juga untuk pemegang saham yang akan bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk perusahaan swasta sendiri yaitu Bank Sentral Asia, tujuan mereka melakukan audit internal menurut laporan tahunan atau annual report perusahaan, yaitu untuk melakukan
peninjauan independen terhadap pengendalian internal perusahaan. Selain itu, fokus BCA dalam audit internal untuk mengevaluasi kinerja manajemen risiko serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perusahaan secara berkelanjutan. Nah, selain dari audit internal, dua perusahaan ini yaitu BNI, Bank Negara Indonesia, dan BCA, Bank Sentral Asia juga melakukan audit secara eksternal. Nah, audit eksternal ini dilakukan oleh auditor eksternal. Mengapa sih mereka harus melakukan audit secara eksternal juga? Nah, audit eksternal ini berfungsi untuk memastikan apakah laporan keuangan perusahaan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan tanpa campur tangan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, audit eksternal ini juga berfungsi untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mematuhi peraturan regulasi di perbankan Indonesia. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tinggalkan komentar kalian di sini. Dan sebenarnya Bye.